Baik, coba dulu dimatikan semua mikrofonnya ya. Ya Pak. Nah, kita mulai pembelajaran kita ya. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi Pak. Selamat pagi ya. Ya, apa kabar semuanya? Baik. Apa kabar semuanya? Baik. Baik Pak. Baik ya, sehat ya. Ya. Khusus satu hari ini Bapak mengajar dengan menggunakan dasi ya. Kenapa saya menggunakan dasi? Karena yang saya hadapi sekarang ini adalah calon-calon orang-orang sukses ya. Terlihat dari wajah-wajahnya yang bersemangat mengikuti daring hari ini. Jadi selama pandemi ini Bapak harapkan anak-anak kami semuanya ya tetap menjaga kesehatan ya. Walaupun pembelajaran kita melakukan meet, saya harap juga anak-anak tetap semangat. Walaupun sebenarnya pembelajaran sebenarnya sudah selesai ya. Udah mau bagi rapor ya, tapi saya harap anak-anak kami tetap semangat mengikuti meet ya sampai nanti 2 pertemuan berikutnya. Sebelum kita mulai, Bapak mau tanya dulu nih, kayak mana kehadiran kita? Ada yang absen? Hadir semua ya? Nanti mau gunakan signal yang kurang bagus Pak. Oh, jadi kita tunggu aja nanti beberapa siswa lainnya bergabung nak ya. Saya rasa hadir semuanya itu. Saya lihat tadi di grup WA, kayaknya nanti anak-anak yang lainnya hadir ya. Baik, sebelum kita mulai, ya ada baiknya seperti biasa kita pimpin dengan doa. Siapa yang bisa memimpin dalam doa? Pak. Ya, ini coba pimpin kita dalam doa. Eli pimpin kita dalam doa ya, Eli. Satu pegana. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus buat kami pada hari ini. Ya Bapak, sebentar lagi kami akan memulai kegiatan kami, kegiatan belajar, proses kegiatan belajar mengajar ya Bapak. Ya Bapak, bukakan hati dan pikiran kami belajar, memberikan Bapak kehidupan kepada kami. Ya Bapak, begitu juga kepada guru kami, Pak Alex, maka berkati keluarga beliau Bapak, berikan pada Pak Alex sekarang ketabahan dan kekuatan agar Pak Alex bisa berjaya mengatasi kami dan juga jaringan agar lancar, agar kami dapat menerima pembelajaran dengan baik. Bapak, kami tidak kembali ke permasalahan dosa dan punya kesalahan jadi terhalang dapat kami bersedia sampaikan kepada kami. Terima kami ini melalui anak Tuhan Yesus Kristus sampai. Amin. Ya, terima kasih Elia sudah memimpin kita dalam doa. Baik, sebelum kita masuk materi, Bapak mau tanyakan dulu. Ini materi kita minggu lalu tentang apa? Menganalisis dan Menganalisis puisi Pak. Iya, menganalisis lalu menciptakan Puisi. Ya, jadi dari materi itu saya sudah tugaskan anak-anak kami untuk menciptakan puisi ya. Iya Pak. Nah, Iya Pak. yang sudah kalian kirimkan sudah Bapak koreksi ya. Coba diperhatikan dulu yang Bapak share ini. Nampak? Nampak? Coba sampaikan dulu, nampak nggak yang Bapak share ini? Nampak? Nampak ya? Jadi yang mengirimkan tugas ada 30 orang ya. Dan yang saya rasa memang sudah sesuai dengan unsur-unsur intrinsiknya atau unsur pembangun puisi itu ada 7 orang ya.
Ada si Erlinca, si Rio Simamora, Hana, Roberto, Dian, Eli, dan si Leni Siombing ya. Nah, sebagiannya belum mencapai nilai yang baik ya, masih ada kurang lah sedikit ya, terutama itu di bagian diksi ya, diksi, rima, tipografi. Tahu tipografi? Tipografi itu bentuk puisinya ya, tipografi. Di gaya bahasa juga masih banyak yang kurang, dan kata berlambang ya, serta amanatnya ya. Selebihnya saya rasa sudah bagus. Hanya saja ada beberapa memang ya, mungkin model pembelajaran yang Bapak gunakan kurang baik, kurang sempurna. Makanya hari ini kita akan belajar kembali menulis puisi ya, Nak ya, menciptakan puisi dengan model pembelajaran discovery inquiry. Oke Nak ya. Nanti nilai-nilai ini saya share ya ke grup, bisa dilihat yang mana Ananda yang kurang. Oke Nak ya. Jadi untuk itu kita masuklah dulu materi kita ya. Iya Pak. Iya Pak. Nampak? Nampak ya. Nah, jadi minggu lalu kita khusus untuk menganalisis puisi, menciptakan puisinya masih kurang sempurna. Jadi hari ini kita khususkan untuk menciptakan puisinya ya. Jadi tetap mana ini? Tetap KD kita itu adalah KD 317 dan KD 417. KD 317 menganalisis unsur pembangun puisi ya, baik tema, diksi, gaya bahasa, imaji, struktur ataupun perwajahan. Untuk di KD 417-nya kita akan menciptakan puisi dengan memperhatikan unsur pembangunnya ya, yaitu tema, diksi, gaya bahasa, imaji, dan struktur perwajahan. Untuk indikatornya yang perlu Ananda capai nantinya, yang pertama, Ananda bisa menganalisis unsur fisik puisi, lalu menganalisis unsur batin puisi ya. Minggu lalu sudah kita pelajari nih ya. Lalu yang paling utamanya nanti Ananda bisa menciptakan puisi dengan memperhatikan unsur fisik dan unsur batin puisi. Coba dulu yang nggak berbicara dimatikan mikrofonnya Nak. Yang nggak berbicara matikan mikrofonnya ya. Nanti kalau berbicara baru hidupkan mikrofonnya. Oke ya? Nah, Mas Ni, matikan mikrofonnya Mas Ni. Apalagi kalau ribut di daerah sekitarnya, mikrofonnya dimatikan. Juliana, matikan mikrofonnya. Oke, kita lanjut ya. Jadi untuk tujuan pembelajarannya, ya, melalui metode discovery inquiry, peserta didik dapat menciptakan puisi dengan memperhatikan unsur pembangunnya, ya, dengan kreatif, inovatif, baik dan bersungguh-sungguh, disertai rasa percaya diri selama proses pembelajaran, ya. Ini yang saya harapkan anak-anak kami nanti semuanya aktif, ya, tetap pede dengan puisinya. Kalau nanti ada puisinya, saya suruh bacakan saja, ya, karena itu puisi kalian yang buat, harus pede. Oke ya. Nah, sebelum kita lanjut, tetap saya akan mengaitkan materi kita ini dengan nilai budaya dan kearifan lokal ya. Minggu lalu sudah saya jelaskan bahwasanya puisi ini sudah ada di Indonesia pada abad ke-7 Masehi ya, pada kerajaan Sriwijaya. Jadi di Indonesia puisi juga sudah dipakai oleh semua suku bangsa ya. Terkhusus juga kita orang Batak. Puisi kita gunakan juga dalam adat-adat kita. Salah satunya adalah upasa ya. Upasa itu puisi seperti berbentuk puisi lama dia, seperti pantun ya. Ini biasanya kan dipakai untuk acara-acara adat kita seperti pernikahan ya kan, meninggal dan lain sebagainya. Ada juga memang puisi dalam bahasa Batak. Contohnya ini ya, ini sebagai bukti. Bisa dilihat. Bisa ya?
Bisa, Pak. Bisa ya. Di huta samosir do dongaku katanya ya. Itu salah satu puisi dalam bahasa Batak. Nantilah Nanda baca sendiri di rumah nak ya. Karena mengingat waktu kita yang kurang nih. Nah, lalu ini saya tunjukkan satu puisi dari kawan kalian ini. Nampak punya siapa ini? Punya Pak. Punya siapa? Si Eli Manulang ya? Ya, Pak. Iya, kalau saya lihat memang yang diciptakan si Eli Manulang ini inilah yang paling baik saya rasa ya, paling bagus ya. Hanya saja nanti Eli dalam membuat judul ini penggunaan kata di sini sebagai preposisi ya. Jangan menggunakan apa ya, huruf kapital nak ya. Gunakan huruf Iya, Pak. kecil ya. Ini kau buat dia semua di awalnya di huruf kapital, tapi di D-nya sini jangan menggunakan huruf besar ya, menggunakan huruf kecil. Oke ya. Jadi kalau saya lihat memang posisi Eli ini temanya sudah jelas ya, tema tentang keindahan alam ya. Baru diksi yang digunakan memang bukan kata-kata yang biasa kita perdengarkan ya. Contohnya, contoh kata mentari di sini ya. Dia tidak gunakan matahari, tetapi kata mentari memang cocok untuk di pagi hari kan? Ya kan? Iya, Pak. Iya. Lalu dia menggunakan kata-kata yang berlambang juga, ya. Lalu yang paling uniknya ini tipografinya saya lihat nih ya. Dibuatnya dia per bait dia, ya. Terdiri atas 3 bait, satu bait itu ada 4 baris, ya. Lalu bentuknya itu bait pertama dibuatnya zigzag, bait kedua dan bait ketiga dibuatnya hampir sama bentuknya ya. Semakin lama dia semakin bergeser ke kanan. Oke ya. Lalu rimanya juga ada dia, rimanya. Ya. Rima di bait pertama itu ir ah ya kan? Sir ah. Nah, itu termasuk rima ya. Baris pertama, baris keduanya baris pertama dan baris ketiganya sama. Baris kedua dan baris keempatnya sama, itu sebut dengan rima ya. Dan selebihnya juga dia menggunakan gaya bahasa. Ini yang banyak ananda yang tidak menggunakannya ya. Contohnya ini kata pegunungan yang menyisir sinar mentari. Menyisir kan salah satu sifat manusia kan. Nah, makanya dia menggunakan majas personifikasi ya. Benda mati seolah-olah hidup. Nah, begitu juga dengan puisi karangan siapa nih? Erlinca Sinaga. Nah, ini saya juga lihat puisinya unik ya, panjang. Dia tipografinya menggunakan rata tengah, ya. Nah, dan lain sebagainya udah termasuk bagus lah. Oke nak ya. Sebelum kita lanjut materi kita, coba kalian dengarkan dulu puisi dari teman kalian ini. Siapa yang kenal ini? Aku, Pak. Siapa ini? Si Hanna Silaban. Hanna Silaban ya? 10 berapa? 10 I1. Ada orangnya? Si Hanna Silaban. Mana si Hanna? Saya, Pak. Oke. Saya, Pak. Ya. Ini puisi yang dikirimkan si Hanna Silaban ya. Terharu saya membaca puisinya. Coba ya. Dengarkan puisi nak ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Puisi berjuang. Bukan cinta, namun raga. Bukan hanya untuk berkata, namun untuk berkata. Di sela setiap perjuangan yang akan kulakukan. Aku berkata, ada derita, bukan ceria. Aku jatuh, bukan tak patuh. Aku jatuh untuk bangkit kembali. Bagi setiap orang, mungkin itu sulit. Aku paham itu. Tapi, aku punya cara sendiri untuk membuatku mengerti yang ku tahu selama ini. Kemauan memberiku jalan, kepahitan berujung kemanisan. Ayo mulai, langkah yang kujalankan, politik yang kumainkan. Bukan untuk menghancurkan,
tetapi untuk menghangatkan. Kulangkahkan kakiku perlahan, ku berusaha berani, walau berawal dari langkah kecil. Namun, pastikan ku rakit menjadi bukit, hingga aku kembali bangkit dan menatap indahnya langit. Aku pasti bisa dengan cara yang kupunya, bukan hanya untuk mencari harta, namun untuk mencari makna sesungguhnya. Apa itu cinta, raga, rasa, jiwa milik dan Oke ya. Jadi gimana pendapat kalian tentang puisi dari si Hana ini? Coba kasih pendapatnya dulu. Luar biasa, Pak. Luar biasa. Ya mana luar biasanya? Luar biasa seperti apa luar biasanya? Oke ya, kita bandingkan dulu puisi sama kakak kelas kalian ya. Kenal ini? Kak Ria Ria? Ria Sumbing ya? Ria Nah, coba dengarkan puisinya yang dalam bentuk lagu ya. Coba dulu kasih pendapat kalian, apa perbedaan dari dua puisi itu? Ada yang bisa? Coba dibedakan dulu. Siapa yang bisa membedakan antara kedua puisi yang sudah kalian dengarkan tadi? Coba Jennifer. Mana Jennifer? Jennifer. Kemana? Iya, Pak. Coba kau bedakan dulu. Apa perbedaan dari kedua puisi tersebut? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Coba. Amanat yang terkandung pada puisi tersebut, Pak. Apa amanatnya rupanya? Kita dari bentuk puisi dulu nak ya. Cara menyampaikan puisi itu dulu. Apa perbedaan puisi si Hana dengan puisi si Ria ini ya? Dari cara penyampaiannya ada perbedaannya. Kalau si Hana menyampaikannya bagaimana? Dengan berdeklamasi, Pak. Iya, dengan cara berdeklamasi. Hanya memang diiringi dengan puisi yang dengan musik yang tidak terlalu besar ya. Memang pandai juga si Hana ini membuat apanya itu.
membaca puisinya. Lebih besar suara dia ketika membaca puisi daripada suara musiknya ya. Dia berdeklamasi, sedangkan si Ria dengan bernyanyi, Pak. dengan bernyanyi musikali sekali ya. Iya. Dia dengan cara kenapa? Ya, jadi perbedaannya itu. Lalu saya rasa juga inspirasinya berbeda juga ini ya. Kalau dia memang dalam membuat puisi, saya rasa lagu itu sepertinya diubahnya liriknya kan. Jadi kalau Ananda juga membuat puisi, bisa saja kalian ambil lagu, kalian ubah liriknya seperti pemahaman kalian ya, apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian rasakan, kalian ubahlah liriknya, itu bisa juga menjadi puisi. Oke ya. Nah, sedangkan tadi si Hana, saya rasa itu memang berdasarkan hati dan pikirannya, perasaannya, semua dituangkan dalam puisi, lalu dibacakannya secara deklamasi. Oke ya? Iya Pak. Ya, Pak. Paham ya? Nah, tapi kalau kita hari ini kita mau membuat puisi, inspirasinya itu adalah lingkungan sekitar. Ya, kita akan keluar ruangan, lihat lingkungan sekitar, kita bacakan apa, kita membuat puisi kita. Oke ya? Lalu kita masuk ke materi kita ya. Minggu lalu Bapak sudah ajarkan tentang puisi. Ada yang bisa menjelaskan apa itu puisi? Coba sebutkan namanya. Saya Pak, siapa Pak? Puisi adalah karya sastra yang diciptakan berdasarkan hasil pikiran dan perasaan yang digunakan dalam kata-kata yang indah. Puisi adalah karya sastra yang diciptakan berdasarkan pikiran dan perasaan yang digunakan dan diberikan oleh irama. Oh, dengan kata-kata indah lalu ditunjang dengan irama dan rima. Oke ya. Saya rasa bagus tuh ya. Bagus Eli ya. Jadi coba matikan dulu, siapa itu? Suara siapa itu? Jadi kok diartikan puisi itu sebagai gambaran perasaan hati seseorang ya. Dia juga termasuk karya sastra ya. Jadi kalau kalian katakan pun termasuk karya sastra, benar ya. Yang berisikan perasaan hati, pikiran seseorang ya, diungkapkan melalui kata-kata yang indah. Yang indah dan bermakna. Berapa tadi? Yang memiliki rima dan irama. Jadi kalau membaca puisi pun jangan seperti membaca biasa, nggak bisa kan? Dia harus berima dan irama. Iya. Lalu kita juga sudah mempelajari tentang unsur pembangun puisi ya. Ada 10 kemarin kan? Ada unsur fisik, ada unsur batin. Ini kita gabungkan saja lah ya. Ada tema, ada diksi, ada rima, irama, nada, citraan, kata berlambang, rasa, gaya bahasa, dan amanat. Bapak tanya dulu nih. Siapa yang tahu pengertian tema? Coba. Apa Pak? Pengertian tema. Siapa? Bukan namanya. Biar saya catat. Iren Silaban, Pak. Iren Silaban. Nah, apa Iren Silaban? Tema adalah ide cerita atau ide pokok dari sebuah puisi, Pak. Iya, idenya ya. Iya, ide. Ya, Pak. Atau landasan ya, landasan dari penyair dalam membuat puisi ya. Dari mana dia mendapat inspirasinya itu? Idenya apa? Itu disebut sebagai tema. Oke. Lalu lanjut, diksi, siapa yang bisa? Saya, Pak. Siapa itu? Sebutkan namanya langsung. Jennifer Silaban, Pak. Jennifer Silaban, apa itu diksi? Diksi adalah sebuah pilihan kata yang tepat dan selaras untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu. Oke, mantap ya. Diksi ini pilihan kata ya. Nah, ini apa kata-kata yang bisa mewakili perasaan hati dari penyair. Oke, lanjut. Coba yang akan berbicara matikan mikrofonnya, Maria.
Yang kedua, matikan mikrofonnya. Pamela, matikan mikrofonnya itu. Pamela, matikan mikrofonnya. Kalau nggak berbicara, matikan aja mikrofonnya nak ya. Apalagi kalau ribut daerahnya. Tapi kalau nggak pala ribut bisa aja lah ya. Baik. Ya Pak. Ya Pak. Lanjut ke Rima. Siapa yang bisa? Saya Pak. Ya Pak. Siapa namanya? Sebutkan namanya langsung. Siapa? Rezeki Luban Batu. Apa rezeki Luban Batu? Ini adalah persamaan bunyi di akhir Persamaan bunyi di akhir Sajak. Ya. Sajak itu per baris ya. Ya kan? Setiap baris puisi itu di akhirnya itu ada persamaan bunyinya. Lanjut Irama, siapa yang bisa? Saya Pak. Saya Langsung sebutkan saja namanya. Masni Pak. Masni ya. Apa Masni? Naik irama adalah naik turunnya suara ketika membaca puisi. Iya, naik turunnya suara ketika membaca puisi ya. Puisi. Jadi kalau seandainya kata-katanya itu seperti marah, iramanya seperti apa? Naik atau turun? Naik turun. Naik turun. Turun. Kalau seandainya kata-kata pada puisi itu ada kata-kata marah, marah-marah dia, itu iramanya naik atau turun? Coba Mas nih tadi, kalau kau marah Mas nih, irama kau naik atau turun? Apa Pak? Kalau kau marah-marah lah, Naik. naik. Naik turun. Oh kau marah pun gitu juga. Naik. Naik ya? Naik. Oh, iya. Saya pikir kau kalau marah-marah ada naik ada turun, ada naik ada turun. Oke, yang kelima nada. Siapa yang bisa? Saya Pak. Siapa itu? Anas Laban Pak. Anas Laban, coba. Nada merupakan pengungkapan sikap penyair terhadap pembaca. Sikap. Sikap ketika membaca puisi ini ya. Apakah dia seperti memarahi, ya kan? Menasehati, memotivasi, atau bercerita dan lain sebagainya. Yang keenam, citraan. Siapa yang bisa? Saya Pak, Sarasilaban. Sarasilaban. Ya, apa Sarasilaban? Citraan ya, penginderaan yang berkaitan pada setiap baris puisi. Iya, penginderaan ya. Penginderaan seperti apa itu? Iya. Penginderaan dibagi menjadi penginderaan yang menggunakan penglihatan, rasa, ya. Baru? Pengecap atau menggunakan pengecapan Pak. Iya, pengecapan. Pendengaran lagi kan? Kalau ada puisi itu pendengaran satu Pak. Contohnya ya. Kicauan burung di atas pohon. Itu citraan apa itu? Pendengaran, ya mantap. Yang ketujuh, kata berlambang. Siapa yang bisa? Suara Pak, saya Pak. Siapa? Rio. Ya apa Rio? Kata berlambang adalah kata yang menjadi lambang untuk menyatakan makna tertentu. Iya, kata yang menjadi lambang menyatakan makna tertentu. Contohnya? Kalau kau sedang sedih, apa contoh yang bisa melambangkan kesedihan kau? Benda apa yang bisa melambangkannya? Mendung bisa nggak melambangkan kesedihan? Mendung, cuaca mendung, atau hujan atau gerimis, ya kan? Itu bisa melambangkan kesedihan. Bisa ya?
Mantap. Yang ke-8, rasa. Coba rasa. Saya Pak, Iren Selatan Pak. Mantap. Apa Iren? Rasa adalah ekspresi yang menunjukkan perasaan kita terhadap sesuatu hal. Contohnya ketika menangis maka mukanya sedih, ketika marah mukanya itu menjadi lebih seram dan yang lainnya Pak. Ya. Lebih garang deh ya. Iya. Jadi kalau kita baca puisi itu apa yang kita rasakan, ya kan? Kalau puisinya tentang meninggal orang tuanya seandainya, perasaan kita bagaimana membacanya? Senang? Sedih. Sedih ya? Pak. Nah, kalau coba kita membaca puisi orang lagi sedih, tapi kita senang di situ, nah itu psikopat namanya kan? Masa kita senang orang lagi sedih? Nah itu ya, itu rasa. 9. Nah, ini banyak ananda yang tidak menggunakan ini pada puisinya. Gaya bahasa atau majas. Apa itu gaya bahasa? Saya Pak, yang berulang Pak. Siapa? Coba yang belum. Siapa? Saya Pak. Dari mana ulang Pak? Jeremy Antiartono Pak. Coba Jeremianti dulu. Si Eli udah sering tadi nih. Coba Jeremianti, apa itu gaya bahasa? Gaya bahasa adalah cara yang dipergunakan oleh penyair untuk membangkitkan dan menciptakan imajinasi dengan menggunakan gaya bahasa. Iya ya, cara penyair ya menggunakan gaya bahasa atau majas dalam puisinya itu ya. Bisa personifikasi, metafora ya kan. Kemarin udah kita pelajari itu. Cuman nggak bisa banyak. Nanti adalah kita mempelajari khusus tentang gaya bahasa ya. Lalu terakhir amanat. Apa itu amanat? Saya Pak. Apa itu? Pertanyaan Pak. Apa? Ya Jennifer silakan. Apa tadi? Amanat adalah pesan kebaikan yang disampaikan pengarang atau pencipta melalui puisi yang disampaikan. Iya, pesan ya, pesan kebaikan ya. Harus Iya, ada pula Pak. kebaikan ya. Nah, pesan tapi kebaikan yang bisa disampaikan oleh pengarang atau penyair pada puisinya. Iya. Jadi banyak ananda itu buat puisi, tapi pesannya nggak nampak. Kalian cuman menyampaikan tentang keindahan alam kalian, tapi pesannya nggak nyampak dia. Contohnya kan, ada memang beberapa itu yang membuat ada pesannya, seperti menjaga lingkungan, itu pesannya ada. Tapi kalau kalian cuman menyampaikan keindahan alam saja, tanpa ada contohnya, kalian selipkan kata-kata menjaga lingkungan, ya kan? Jangan membuang sampah atau lain sebagainya, itu ada pesannya. Nah, memang saya terhanyut dengan puisi kalian itu, bagus. Cuman pesannya kurang nampak, makanya di situ kebanyakan ananda kurang ya di pesan tersebut. Oke ya, lanjut. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang puisi senja di pelabuhan kecil ya kan? Ada masih ingat? Iya Pak. Ada masih ingat? Iya. Ingat ya? Nah, coba saya tanyakan dulu nih di puisi ini ya. Apalah tema dari puisi ini? Siapa yang masih Saya ingat? Pak. Yesuta Barat. Huta Barat, Yesuta Barat. Iya Pak. Nah, ini semalam jumpa sama Bapak ini kan? Percintaan Pak. Temanya adalah Tema dalam senja puisi senja di pelabuhan kecil yaitu tentang kemanusiaan, tapi lebih identik kepada perasaan si penyair yang kepada orang yang tidak dicintainya. orang yang tidak dicintainya. Iya Pak. Oh, temanya itu percintaan, ya. Cuman percintaannya itu cintanya bertepuk sebelah tangan atau cinta yang tidak berbalas, ya kan? Iya Pak. Pernah kalian cinta kalian ditolak? Siapa yang cintanya pernah ditolak? Coba dulu angkat kakinya, angkat tangannya. Siapa yang pernah cinta ditolak? Oh pernah, siapa itu? Jadi kalau cinta ditolak, perasaan kita sedih atau senang? Sedih Pak. Sedih ya. Apa rasanya ya? Rasanya pasti sedih Pak. Iya, maksud puisi ini kalau kita baca kita ikut sedih ya. Atau kita senang melihat orang ditolak cintanya.
Senanglah kalau cintanya itu cinta kawan kalian seandainya kan ditolak sama gebetan kalian, senanglah kalian kan? Kalau gebetan kalian yang menolak cinta kawan kalian itu, padahal sahabat kalian ya kan? Suka dia sama gebetan kalian, ditembak, tak tahu ditolak, nah, senang kalian pasti. Nah, tapi kalau yang ini pasti sedih ya. Oke, coba ada yang bisa menjelaskan apa diksi yang ada pada puisi ini? Kurang jelas, Pak. Diksinya apa? Bagian kata. Ada yang ingat? Diksi, kata temali atau tali. Kata apa? Apa Pak? Kata temali. Kata temali atau tali. Ya, tali atau Kata buku. temali Kata dasar ya. tali. Sebenarnya kan adanya kata tali. Cuman pengarang membuat kata temali kan? Sebenarnya katanya itu tali. Sama seperti si Eni membuat kata mentari, bukan kata matahari dibuatnya. Dibuatnya kata mentari. Karena di pagi hari kan? Karena di pagi hari tapi pasti matahari ya, bukan matahari. Apa lagi? Menghembus diri. Menghembus diri. Artinya apa itu? Artinya apa menghembus diri? Meyakinkan diri sendiri. Meyakinkan diri sendiri. Lalu apa lagi? Sendiri. Satu lagi, apa lagi? Satu lagi. Berpaut. Apa arti berpaut? Menempel. Oke ya, masih ingat ya. Luar biasa saya rasain. Untuk citraan. Penginderaan itu ya. Coba ini saya tes dulu ya. Di antara gudang rumah tua pada cerita. Ini citraan apa nih? Hah? Penglihatan. Lalu ini menyinggung muram. Citraan apa itu? Menyinggung. Kalau menyinggung, citraan apa itu? Bisa kalian lihat menyinggung? Rasa, Pak. Rasa, bagus ya. Lalu terakhirlah saya tanya nih, untuk rimanya, ada yang ingat? Ada yang ingat rima? Apa rimanya? Bait 1 AA. Bait 1 TATA. Bait 1 AA dan bukan UT, ut. Bait kedua? Bait kedua Bang? Dua ang dan Bait ketiga? Iya, an-up ya. Kalau seperti puisi itu seperti apa dia? Bersajak AB-AB ya. Oke nah ya. Jadi saya rasa memang pemahaman kalian tentang puisi ya, untuk menganalisisnya saya rasa sudah benar ya, sudah bagus. Hanya untuk memasukkannya ke dalam puisi lah, inspirasinya saya rasa kurang apa ya, kurang sesuai lah saya rasa ya. Padahal sebenarnya sudah bagus sebenarnya, tapi kurang sesuai sedikit lagi. Baik, melanjutkan materi kita ya. Jadi kalau kalian membuat puisi, kalian perlu tahu ya apa saja jenis-jenis dari puisi ya. Ada yang tahu apa jenis-jenis puisi? Pernah belajar di SMP itu? Jenis-jenis puisi. Kalau kalian buat puisi tentang keindahan alam, itu jenis puisinya puisi apa? Kalau kalian buat puisi tentang kesedihan, itu jenis puisinya puisi apa? Kalau kalian buat puisi tentang percintaan, itu jenisnya apa? Udah pernah belajar di SMP? Sudah. Ada? Sudah? Belum ya? Puisi lama, puisi baru.
Puisi lama berupa pantun syair dan Oh, yang kalian pelajari ada puisi lama, puisi baru gitu ya? syair sekaligus mantra puisi dan lama dan pakai Oh, bukan begitu maksud Bapak. Nah, ada lagi puisi baru. Jenis-jenis puisi baru ingat? puisi lama berupa pantun syair talibun mantra dan gurinda. Iya. Kalau puisi baru? Yang puisi modern berupa puisi naratif, lirik dan puisi deskriptif. Oke, berdasarkan tujuannya, berdasarkan isinya, tahu? Puisi baru kan, Nak? Nah, ada dua itu ya. Ada yang berdasarkan jumlah barisnya, ada yang berdasarkan isinya. Kalau berdasarkan jumlah barisnya, itulah ada distikon, tarjina, kuatrin, kuin, sektet, septina, dan stanza ya. Tapi kalau dia puisi baru yang berdasarkan isinya, ya, isinya tentang apa? Contohnya tentang ketuhanan, ya. Ada tentang keindahan alam. Nah, itu ada juga jenis-jenisnya. Ada yang masih ingat? Atau pernah dipelajari? Lupa. Nah, itulah jawaban yang paling bagus saya rasanya. Langsung saja dibilang lupa ya. Iya. Kalau puisi berdasarkan isinya itu ada 7 saya rasa itu ya. Ode, himne, elegi, epigram, satire, roman, dan balada. Dimatikan suaranya. Kalau nggak berbicara matikan suaranya. Ya, nah, contohnya ini ya. Nah, jenis puisi ini berdasarkan isinya. Ada ode, himne, elegi, epigram, satire, roman, dan balada. Kalau ode itu puisi tentang kecintaan terhadap tanah air. Contohnya apa, Pak? Contohnya kalau kalian bikin puisi tentang keindahan alam kalian, itu kan menunjukkan kalian cinta tanah air kan? Kalian menuliskan puisi tentang pahlawan, nah itu juga menunjukkan kalian cinta terhadap tanah air. Ya, kalian buat puisi tentang sekolah. Ada itu kemarin buat puisi tentang sekolah, siapa itu? Si Jennifer ya? Ya. Ya Pak. Rindu sekolah kan? Jennifer kan? Pak. Iya Pak. Iya kan? Ah itu saya baca itu ya. Rindu sekolah itu juga termasuk ke dalam bentuk ode ya. Dia cinta terhadap tanah airnya. Sekolah itu termasuk bagian dari tanah air. Iya. Lalu yang kedua ada puisi himne. Ini puisi tentang ketuhanan. Jadi apapun puisinya kalau menyangkut tentang Tuhan itu disebut sebagai himne. Iya. Contohnya kalian bertobat atau kalian merasa bersyukur kepada Tuhan, itu masuk ke himne ya. Lalu ada elegi. Ini yang bersifat duka. Ya. Ada kemarin saya baca itu puisi tentang duka itu, kehilangan. Siapa itu kemarin? Lupa saya namanya. Ya, dia sedang berduka. Cuman amanatnya nggak nampak, cuman menyampaikan dia sedang berduka saja, ya. Dia sedih terus dia. Nah, itu termasuk ke puisi elegi, ya. Jadi kan, nah, kalau kalian membuat puisi, kalian tahu itu puisinya jenisnya apa, ya. Lalu ada puisinya epigram. Itu yang sifatnya menasihati, ya. Memberikan nasihat-nasihat kehidupan, ya kan? Motivasi. Nah, itu disebut dengan epigram. Lalu ada puisi satire. Ini mengejek. Pernah lihat puisi yang mengejek? Wahai wakil-wakil rakyat, kalian hanyalah sebagai tikus-tikus pemakan uang-uang rakyat, katanya kan. Dia kan mengejek gitu kan, mengecam. Nah, itu disebut dengan puisi satire. Nah, ini ada lagi nih puisi ini yang tadi kita bahas tadi ya. Puisi tentang percintaan, ya kan? Disebut dengan Iya Pak. roman, ya kan? Iya Pak. Yang dari kata apa ini? Romantis ya?
Kalau romantis itu sifatnya masih enak lagi, ya kan? Ada cowok romantis, ya kan? Bahagia kita. Tapi kalau puisinya itu tentang cinta bertepuk sebelah tangan, nggak bisa dikatakan romantis, ya. Dikatakan saja roman, ya. Percintaan. Lalu ada puisi yang balada, ya. Balada itu, iya. Kalau kalian contohnya membuat puisi yang isinya tentang cerita kehidupan kalian, kan ada begitu kan? Bagaimana kalian menjalani kehidupan kalian? Tapi dalam bentuk puisi, itu disebut sebagai balada. Oke ya? Balada. Tolong dicatat ya. Tolong dicatat. Coba dulu yang nggak apa, dimatikan mikrofonnya kalau nggak apa, kalau nggak berbicara nak. Nanti jadi ribut kita nak ya. Kawan-kawan nanti jadi nggak dengar. Ya. Kalau seandainya hidup mikrofonnya, usahakan jangan ada suara di apa sekitarnya. Baik. Darmauli, matikan dulu suaramu itu, apa mikrofonmu. Darmauli. Mana si Darmauli? Darmauli. Seperti Bapak bilang tadi, kalau kalian duduk berdekatan ya dalam satu lokasi, bikin jarak 10 meter. Jangan berdekatan, nanti jadi suaranya mendengung dia. Ya. Iya, Pak. Bikin jarak, jangan berdekatan. Iya. Apalagi ini masa-masa corona ini, jangan ada yang berdekatan ya. Oke ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, Pak. Jadi kita lanjut ke materi utama kita ya. Bagaimana sebenarnya cara menciptakan puisi ya? Bagi kalian yang sudah terbiasa menulis puisi, saya rasa udah punya cara-cara tersendiri ya kan? Tapi ini ada saran ya, saran bagaimana cara membuat puisi ya. Bisa dilihat ya. Cara menulis puisi atau menciptakan puisi ya, ada beberapa. Yang pertama, sebelum kamu membuat puisi, kamu harus cari Inspirasi, Pak. Inspirasi. Jadi inspirasi ini banyak. Mencari inspirasi. Iya. Iya. Inspirasi kan bisa banyak kalian temukan kan? Bisa berdasarkan pengalaman kalian, ya kan? Iya, Pak. Bisa berdasarkan lagu. Bisa berdasarkan cerita, ya kan? Kalian nonton cerita drama Korea aja pun, kalian bisa bikin puisi kan? Drama Korea. Ya kan? Bisa kalian. Yang paling mudahnya itu kalian cari inspirasi di luar ruangan. Cari inspirasinya itu di luar ruangan. Di apa pemandangan ya kan? Apalagi kita yang di Sijama Pulang ini kan cantik pemandangan kita kan? Banyak bukit, banyak pepohonan ya kan? Nah, itu. Jadi nih ya, jika kamu bingung bagaimana cara membuat puisi, terlebih dahulu kamu bisa mencari inspirasi dari lingkungan sekitarmu. Ya, dari cerita temanmu, pengalaman pribadimu ya. Dengan memejamkan mata kau menghayal-menghayal pun juga bisa ya. Berjalan-jalan di taman juga bisa. Menikmati pemandangan juga bisa ya. Jadi apapun bisa menjadi inspirasi. Oke ya. Jadi tergantung kau membuat puisi tentang apa. Kalau kau membuat puisi tentang kesedihan, jangan kau tengok pemandangan alam. Ya. Enggak sedih-sedih kau nanti. Oke nak ya. Itu yang pertama. Iya, Pak. Yang kedua, kamu temukan tema dan kata kunci. Tema dan kata kunci. Menentukan tema dan menemukan tema dan kata kunci. Setelah kamu menemukan sesuatu untuk puisimu, cara membuat puisi yang kedua dengan menentukan tema dalam puisimu. Misalnya puisi tentang keindahan alam, ya kan? Jadi usahakan untuk lebih spesifik.
agar pembuatan bait puisi kamu berada dalam jalur yang sesuai dengan tema. Jadi kata-katanya itu harus sesuai dengan tema. Iya. Kalau kau buat tentang keindahan alam, jangan kau buat kata-kata tentang perjuangan para pejuang. Nah, itu udah nggak termasuk lagi dia kan? Iya, Jadi temanya itu dengan kata-kata kuncinya udah kalian tulis sekian dulu dia. Nanti kalian masukkan ke puisi kalian. Oke ya? Nah, lalu lanjut. Lalu kamu harus menggunakan gaya bahasa. Paling tidak kamu tentukan dulu satu gaya bahasa ya. Ya, langkah cara membuat puisi selanjutnya adalah dengan menggunakan gaya bahasa yang menarik. Salah satunya gaya bahasa yang bisa kamu gunakan adalah majas. Ya kan? Ya. Contohnya membuat keindahan alam, ya kan? Ada kau buat di situ. Para pepohonan melambai-lambai kepadaku. Kamu gitu kan? Pepohon melambai-lambai. Melambai-lambai kan sifat manusia itu kan? Nah, itu masuk personifikasi kan? Iya, Pak. Iya. Bisa kalian buat begitu. Melambai-lambai. Angin membisikkan kepadaku tentang keindahan mereka. Kan begitu dia kan? Angin membisik. Masa angin bisa berbisik? Kan begitu kan? Kalau sebenarnya kita kan kalau kita lihat ya begitu kan mau ada apa? Suara-suara angin kan? Gitu dia. Seperti berbisik. Kan gitu dia. Nah, itu termasuk ke dalam gaya bahasa. Oke ya? Majas. Lalu yang keempat, perhatikan diksi dan rima. Nah, jadi diksi ini jangan kalian gunakan lagi kata-kata yang biasa kita gunakan. Cari dulu kata-kata yang lebih indah didengar ya, yang jarang digunakan orang, tapi bisa mewakili perasaan kalian. Seperti tadi si Eli ya kan, ada kata mentari dibuatnya, bukan dibuatnya kata matahari. Contohnya pepohonan yang rindang. Kan ada juga yang lebat kan begitu kan, mana lebih enak, lebat atau rindang? Kalau kalian lihat pepohonan, lebih enak dibuat katanya rindang atau lebat? Rindang kan? Itu termasuk diksi. Oke, lalu kalian perhatikan juga rimanya, persamaan bunyi di akhir sajanya. Iya, bisa kalian buat sama semua, bisa berselang-seling, bisa kalian buat baris pertama, baris kedua itu sama, baris ketiga, keempat sama, ya kan? Tapi berbeda dengan baris pertama dan kedua, bisa ya. Itu sebut dengan rima. Jadi kalau puisi dia rimanya, ya kan? Ada rimanya, membacanya pun dia enak kan? Iya, Pak. Nah, itu. Iya, Pak. Kalau rimanya berbeda-beda, dibaca pun gak enak itu. Sama seperti lagu. Kan ada itu lagu, kalian perhatikan lagu-lagu itu pasti dia kira-kiranya hampir sama itu kan? Iya, Pak. Iya. Oke, lanjut. Nah, kalau kalian sudah melakukan hal-hal tersebut, segeralah menciptakan puisi. Iya, kalian sudah mengumpulkan kata-katanya, ya kan? Udah kalian kumpulkan kata-kata yang kalian dapatkan melalui pemandangan kalian itu kan, yang kalian pandang. Lalu kalian tulislah kata-katanya itu. Udah kan? Kalian carilah diksi-diksi yang tepat. Baru kalian masukkanlah nanti diksi-diksinya itu kan, kata-katanya itu yang berrima. Lalu yang terakhir kalian ciptakan puisi. Oke ya? Iya, tuliskanlah puisi kalian itu. Oke, nanti puisi kalian itu kalian bacakan ya depan teman-teman kalian kan. Oke ya? Lalu tunjukkan nanti puisimu itu nak. Kalau kamu sudah membuat puisi, kau tunjukkan puisimu. Tapi karena kita ini daring kan nggak mungkin bisa kalian tunjukkan puisi kalian kan? Iya, Pak. Nanti saya minta 1 orang atau 2 orang yang bisa membacakan ya. Oke ya? Sip? Iya, Pak. Sip ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Harus pede, ingat ya. Percaya diri. Percaya diri. Oke ya. Lanjut. Kalian buat draft. Apa draft?
draft itu perencanaan ya, rancangan. Kalau kalian baca nanti puisi kalian sama teman kalian, kalau nggak bisa sama teman kalian, sama mama kalian pun boleh ya. Ada mama kalian siapa panggil aja, mak, kayak mana puisiku ini mak? Kalau dia bilang, ah kayaknya kurang enak, bisa dibuat lagi perencanaan, oke ya? Diganti kata-kata yang kira-kira nggak cocok, begitu dia ya. Kan ada aja itu yang kita buat itu kata-katanya kayaknya kurang kena, ya kan? Nah, bisa tanya sama orang sekitar ya, sama kawan-kawan juga boleh ya. Apa orang sekitar situ? Anak-anak jangan, nanti nggak dikasih tanggapan itu. Lalu yang ke-8 adalah tulislah puisimu. Ya, udah kau buat nanti puisimu yang belum sempurna, kau baca sama temanmu atau orang lain, sudah dikasih masukan, kau tulis lagi perencanaanmu, lalu kau buatlah puisimu yang benar-benar yang kalian anggap sudah bagus ya, sempurna. Oke nak ya? Lalu yang terakhir jangan lupa buat juga judulnya ya, buat judulnya, oke ya? Jadi langkah-langkah kita, oke ya? Sekarang kita akan membuat puisi. Catat ini ya. Kita akan buat puisi. Yang sudah ada puisinya kian boleh diperbaiki lagi. Yang sudah ada puisinya. Baik, Pak. Nah, yang belum ada terpaksa harus menulis kembali. Oke ya? Buat puisinya. Oke? Ketentuannya catat ya. 1. Temanya itu tema tentang keindahan alam. Yang saya lihat kemarin itu yang kalian kirimkan udah banyak tentang keindahan alam. Tapi ada juga tentang kesedihan, ada juga tentang perjuangan ya. Itu belum bisa ya. Kita buat tentang keindahan alam. Jennifer tentang rindu sekolah, belum bisa. Walaupun sama-sama OD dia, tapi dia bukan tentang keindahan alam ya. Ya, nanti kalian semua coba nanti keluar rumah ya. Lihat dulu keindahan alam kalian. Tapi jangan kalian lihat tempat sampah ya. Kalian lihat pula di tempat sampah, keindahan pula kalian bilang ya. Ya, banyak lalat begitu sempurna. Kalian bilang pula begitu kan. Bukan keindahan alam lagi namanya itu. Sudah ya, yang kedua. Dia mengandung diksi. Ya. Cari kata-kata yang benar-benar bisa mewakili perasaan kalian lah, tapi jarang didengar orang. Oke ya, buat saya dulu tercengang ya. Coba dulu sampaikan kata-kata yang saya belum pernah dengar lah. Kalau bisa ya. Oke ya, saya yakin anak-anak semua ini pembenaran katanya banyak ini saya rasa ini. Lalu dia memiliki rima. Nah, ini ada beberapa kawan kalian tadi yang menyampaikan puisinya itu rimanya masih berantakan ya. Oke ya? Memiliki rima. Lalu yang keempat, ini yang paling penting juga ini. Tipografi. Tahu tipografi? Bentuk puisinya itu. Bentuk puisimu. Kayak mana caranya kau menulis puisimu itu? Ya? Ada mungkin dia terbagi atas beberapa bait, ya kan? Oke? Ada yang bentuknya itu semakin ke bawah dia semakin ke kanan. Ada yang bentuknya zigzag. Ada yang bentuknya rata tengah. Ya? Oke ya? Nah, tapi jangan berantakan lah. Ada yang kemarin itu mengirimkan berantakan dia. Ada yang cuma satu kata dia, satu baris. Berantakan. Rimanya pun jadi nggak nampak dia. Oke? Lalu yang kelima, saya mau dia menggunakan gaya bahasa personifikasi. Apa personifikasi tadi? Benda mati seolah-olah hidup atau memiliki sifat seperti manusia, ya kan? Bisa kalian buat di situ kan, ranting pohon itu menangis jatuh dari pokoknya, kan begitu kan? Nah, itu kan bisa dia, ya kan? Daun-daun menghujaniku. Nah, itu bisa juga kan? Daun menghujaniku katanya kan? Berjatuhan. Daun berguguran. Ya kan? Menimpaku. Nah, itu. Atau mau berteman denganku. Nah, bisa begitu. Oke ya? Ya. Angin daerah sekitar
bersahabat denganku. Nah, bisa seperti itu. Ya, seolah-olah dia hidup. Oke ya. Lalu ada kata-kata berlambangnya. Ya, gunakan kata-kata berlambang yang bisa mewakili perasaanmu lah. Ya kan? Hatiku riang. Ya kan? Seperti, kan begitu kan? Hatiku riang. Seperti embun, ya kan? Embun di pagi hari. Nah, itu embun di pagi hari itu lambang dari perasaan hatimu, kan begitu kan? Iya. Matahari berkilau, ya kan? Menunjukkan bahwasanya semangatku akan membara, begitu ya. Matahari menunjukkan, melambangkan semangat, nah, begitu ya. Kalian gunakan kata-kata berlambang. Lalu yang ketujuh yaitu memiliki amanat. Ya, kalian pakai amanat juga. Tunjukkan amanatnya apa. Contohnya, kalaupun kalian tentang keindahan alam, isinya itu tentang apa sebenarnya? Tentang untuk menjaga alam kah? Ya kan? Melestarikan alam kah? Membuat alam ini mau dikembangkan menjadi cagar wisata kah? Itu jelas dia. Jangan kalian cuma buat tentang keindahan alam. Tujuannya apa? Kan gitu dia. Oke ya. Kayak punya si Eli itu kan bagus dia semua. Udah saya buat nilainya 10 semua. Tinggal amanatnya itu lah. Ini tujuan si Eli ini apa? Padahal isi puisinya sudah ada semua di situ ya. Temanya sudah ada, diksinya sudah ada, rimanya bagus ya. Bentuknya itu unik. Gaya bahasa personifikasinya itu yang menyisir itu ya kan. Menyisir itu sudah ada, kata-kata berlambangnya ada, amanatnya itu yang belum kena ya. Tujuan si Eli ini apa? Cuma mau menyampaikan dia bahwasanya dia melihat keindahan alam, kan gitu kan? Atau kalian sedang bersedih karena kalian tengok keindahan alam, perasaan sedih kalian menjadi hilang, bisa ya kan? Nah itu, oke ya. Jadi coba dulu ya, anak-anak kami 5 menit waktunya saya kasih. Coba bawa handphonenya keluar rumah, tunjukkan pemandangan alamnya. Coba. Ini saya keluarkan dulu ya. Nah, coba anak-anak semuanya keluar rumah. Arahkan dulu handphonenya itu ke sekitar rumah kalian ya. Tunjukkan dulu keindahan alam rumah kalian itu apa. Sekitar rumah kalian itu. Coba keluar rumah. Oke, si Eli. Ini kok abangnya pula yang ditunjukkan ini. Siapa ini? Si Patricia ini. Jangan abang mau tunjukkan Patricia. Apa itu? Oh, Mas Nih, tunjukkan dulu lingkungan sekitarmu. Mas Nih. Ya, si Iren. Nah, rumahnya pagar-pagar ya, pagar bambu. Patricia, jangan wajah kawanmu yang kau tunjukkan. Iya Pak. Pak. Itu bukan keindahan alam itu keindahan alam apa itu? Sang pencipta itu ya. Keindahan ciptaan Pak. Iya, ciptaan Tuhan. Ya, makhluk yang paling indah. Ah, si Juliani ya. Nanti ini daerahnya ini banyak pepohonan ya. Si Jennifer juga. Kayaknya ini daerahnya tinggi nih Jennifer ya. Iya Pak. Ya, rumahnya ini tinggi. Oh, ada kuburan. Jangan kuburan itu nanti kau bikin inspirasimu ya. Di atas kuburan Pak, mencari jaringan. Ada jaringan di rumah Pak. Tapi kalau kuburannya itu bisa juga itu ya, nilai budaya juga. Kita orang Batak ini kan kadang lebih cantik kuburan daripada rumah kan, ya kan? Orang Batak kan gitu kan, kadang lebih cantik kuburan keluarganya daripada rumahnya kan. Nah, Iya Pak. nah, bisa saja dia jadi apa itu, inspirasinya kuburan pun boleh juga. Tunjukkan aja itu, menunjukkan kita orang Batak banyak kuburan di daerah kita kan. Iya Pak. Iya,
Kuburan itu bisa saja samping rumah. Ah, ini si Erika Siombing ini ya, rumah siapa ini? Cantik dibikinnya, cari tunjukkannya ini. Apa ini? Kopi ini, tomat, apa ini? Erika. Kebun apa ini? Kopi. Oke ya. Nah, jadi 5 menit sudah kalian pandang-pandang ya kan? Ya. Fajar kayak mana nih Fajar? Kenapa masih di rumah? Itu keindahan alam di rumahmu. Fajar. Mana nggak keluar rumah kok Fajar? Nggak hujan kan? Ah, bawa dulu. Tunjukkan dulu keindahan alam sekitar rumahmu. Memang rumahmu pun cantik juga saya lihat ini. Ya. Kok masuk ini? Ah, tunjukkan dulu. Ah, tunjukkan dulu ke apa? Ke lingkungan sekitar rumahmu. Kayak mana sih? Ah, lingkungannya gimana? Ah, oh ada juga bunga-bunga ini ya. Ya, bisa nanti dicabutkan taruh ke sekolah ini. Jadi takut orang tunjukkan bunganya. Jangan takut tunjukkan bunganya ya. Paling diminta satu ya. Oke, ini cantik ini tempat si Fajar ini. Si Mikael, lingkungan sekitar rumahmu gimana? Kan nggak hutan kan? Tunjukkan dulu. Ya, si Eli Manulang ini banyak bunganya ini. Mawar-mawarnya. Oke. Sudah ya? Baru 5 menit. Kalian perhatikan dulu lingkungan sekitar kalian itu. Cari kata-kata yang bisa menunjukkan tentang keindahan alam ya. Coba dulu puisi yang sudah pernah kalian buat itu, mana kata-kata yang perlu diganti nak ya. Setelah kalian lihat lingkungan sekitar kalian itu, ya, siapa tahu dapat inspirasi, ya kan? Kalian tuliskan kembali ke puisi kalian itu, ya. Mana kata-kata yang bisa diganti ya? Lakukan nak ya. Saya kasih waktunya 5 menit. Mana yang belum memiliki gaya bahasa, ganti gaya bahasanya. Kena jadi tacar gerji. Pamela, matikan suara itu Pamela. Eksis sekali sih perlu. Toko siapa ini? Ya. Si Panggoyang. Oh, burunya itu. Iya. Aku bahasa perlu tegur na buru-buru.
Oke, saya rasa udah cukup nak ya. Coba tunjukkan lagi wajah cantiknya. Hidupkan kameranya. Ya, Iren Silaban. Ya, udah nampak wajahnya ya. Tunjukkan wajahnya. Mana wajah? Ah ya, Masni juga. Memang si Mamora ini cantik-cantik nih ya. Ya kan Masni? Oke ya. Saya rasa gak bisa kita lama-lama nak ya, karena waktu kita pun udah mau selesai ini. Karena kalian sudah pernah membuat puisi kalian, ya paling cuman mengubah sedikit, ya kan, mengubah sedikit. Udah bisa lah saya rasa ya, dibacakan dulu nak ya. Siapa yang rasa percaya dirinya luar biasa yang mau membacakan untuk kita? Ini saya lihat ini wajahnya, ini wajah-wajah cocok pemenang lomba membaca puisi nih, tingkat internasional ya. Membaca puisi yang ditugaskan Bapak kan Pak? Iya, udah kau ganti sedikit enggak? Dari tadi saya pikirkan Pak, saya rasa nggak ada lagi yang mau diganti Pak. Udah bagus. Iya, nggak apa-apa, memang ini masih perencanaan kita nak ya. Siapa tahu nanti ada masukan dari temanmu. Oke, Iren bisa bacakan untuk kita nak? Bisa Pak. Oke, coba yang lainnya dengarkan nak ya. Nanti kasih masukan untuk Siren ya. Siapa tahu ada yang bisa dikasih masukan untuk Siren ya, biar diperbaikinya puisinya. Oke, coba Iren bacakan puisinya untuk kita. Semangat pagi, karya Iren Silaban. Mentari di pagi hari, menyapa dengan lembut, menggugah hati, menyusuri lorong cahaya, memberi harapan bagi setiap insan yang sedang berduka. Semangat pagi, mari bangkit, merakit setiap mimpi yang kau dapatkan dalam tidurmu, menyongsong hari esok yang kau impikan di setiap malammu, dan kini ada dalam genggaman tanganmu. Terima kasih Pak. Yes, luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu untuk si Iren. Ya, coba tuh, kasih tepuk tangan untuk Iren. Luar biasa ya. Ya, coba dulu, ada yang bisa ngasih tanggapan tentang puisi si Iren ini? Ada mungkin yang perlu diperbaiki atau memberikan masukan, ada? Coba dulu. Loh, kok ladar menghilang semua jadi ini? Coba Hana Silaban ini, saya rasa yang paling bagus ini puisinya ini kemarin yang ngasih kiriman sama saya ini. Hana Silaban, kasih lu komentarmu. Hana Silaban. Ya Pak. Kasih komentarmu tentang puisi si Iren. Menurut saya Pak, penyampaian si Iren kurang lambat dan kurang menghayati Pak. Oh, cuman penyampaiannya saja. Kalau isi puisinya gimana? Sudah bagus Pak. Puisinya sudah bagus. Oke. Lumayan ya. Pak. Lumayan, masih lumayan ya. Bagus tapi lumayan ya. Iya. Ada nilai apa? Nilai plus rasa kau di puisi si Iren ini enggak? Yang sudah menunjukkan bahwasanya dia sudah ada unsur-unsur intrinsiknya. Ada nggak? Apa Pak? Kurang jelas Pak. Nilai plus dari puisi si Iren ini. Memiliki majas Pak. Ada majasnya? Oh, oke, mantap. Jennifer, apa majasnya Jennifer? Apa Pak? Majasnya seperti apa itu? Majas apa? Maaf Pak, saya kurang jelas tadi mendengarnya Pak, semuanya Pak. Oh, tapi ada majasnya. Ya, saya dengar tadi ada majas personifikasi di situ ya. Semangat pagi. Apa tadi Iren?
Iren, coba bacakan dari Iren. Yang pertama-tama itu Iren. Ya Pak. Menggugah hati teh, kau bilang tadi. Mentari di pagi hari, menyapa dengan lembut menggugah hati. Oke ya. Sudah siap. Satu ya. Mentari di pagi hari, menyapa Dengan lembut Pak. dengan lembut. Iya. Jadi mentari itu bisa menyapa, dibuat di situ ya. Itu sudah Ya, ada majas personifikasi. Personifikasi. Iya. Luar biasa sih Ren ya. Nilai plus itu dapat ya. Dan lain sebagainya. Saya rasa pun juga puisinya nggak terlalu panjang, simple, tapi enak ya, bagus ya. Saya rasa udah sempurna lah ya. Udah bisa nanti itu dikirimkan lagi Ren ya. Nah, ada yang lainnya, ada yang lainnya. Iya Pak. Coba yang lainnya. Ada yang lainnya bisa membacakan puisinya, biar tahu kan. Jadi kayak Siren ini kan, kalau disampaikan sama saya kan nilainya udah bagus itu, karena udah kata teman-temannya udah bagus kan, tidak ada lagi perlu diperbaikan. Cuman membacanya saja kurang lambat kata si Hana ya, kurang menghayati. Berarti memang puisinya itu bagus sebenarnya. Cuman membacanya ini yang kurang menghayati. Kalau menghayati sedikit lagi saya rasa itu udah bisa masuk ke apa itu ya? Puisi ajang internasional ya kan? Iya, nggak usah tamu-tamu kita nasional, langsung internasional, ya, mewakili Indonesia ya, mewakili si Jama Polang, Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Indonesia langsung, ya, ke Amerika, baca puisi dengan bahasa Indonesia, kita yang menang ya kan, karena cuma kita yang bahasa Indonesia. Ada lagi yang bisa membacakan? Gak ada, cuman itu aja. Si Patricia coba, Patricia. Patricia. Ya Pak, Saya lihat dulu ya. Patricia ada nggak ngirim tugas kemarin itu? sudah Pak. Sudah ya. Oh, Patricia Simamora. Ah, coba. Coba Patricia dibacakan dulu Patricia. Bacakan puisimu, Patricia. Kurang dengar ya. Ya Pak. Ah. Iya Pak. Impian. Jika lelah jangan menyerah. Perjuangan tidak berhenti saat diri tengah lelah. Boleh merebah tubuh, tapi jangan terlalu larut dalam kenyamanan secara utuh. Kamu harus paham, impian adalah perihal yang harus kamu perjuangkan. Maaf Pak. Kenapa ketawa ini? Maaf Pak, ada gangguan sedikit Pak. Oke, ulangi dulu. Kawanmu itu jangan dulu mengganggu itu. Siapa itu mengganggu kawanmu itu? Coba ulangi. Konsentrasi kau sama puisimu itu, jangan sama muka temanmu itu ya. Konsentrasi sama puisimu, jangan sama muka kawanmu. Iya Pak. Ya. Jangan sama si Dharma Uli mukamu ya, kawanmu ya. Oke, coba. Iya Pak. Impian. Jika lelah jangan menyerah. Perjuangan tidak berhenti saat diri tengah lelah. Boleh merebah tubuh, tapi jangan terlalu larut dalam kenyamanan secara utuh. Kamu harus paham, impian adalah perihal yang harus kamu perjuangkan. Meski tubuh dan pikiran terasa enggan untuk melanjutkan, tapi terasa tak wajar jika sang pemimpi hanya diam dan bermalas-malasan. Oleh karena itu, ayo mulai berjalan, memanah semua impian yang selalu menjadi angan. Terima kasih. Oke, ya kasih tepuk tangan untuk si Patricia dulu ya. Mana yang lainnya nih? Seperti nggak ikhlas ini. Coba tepuk tangan dulu. Ada yang ngasih tanggapan? Coba. Kasih tanggapan. Saya Pak. Si Iren. Dua-duanya itu jadinya ujung-ujungnya nih, balik-balik nih. Coba Iren, apa Iren? Tanggapi posisi. Penggunaan majasnya Pak kurang Pak. Kurang atau tidak digunakan?
tidak digunakan, Pak. Semua kata-kata yang ada dalam puisinya itu terlalu mudah untuk ditanggapi dan tidak menggunakan majas seperti itu, Pak. Sedangkan dalam puisi itu disarankan untuk menggunakan majas supaya lebih indah, karena puisi itu adalah kumpulan dari kata-kata indah seperti itu, Pak. Oke, ya terima kasih Iren ya. Jadi itu ya Patricia ya, jangan tersinggung karena masukan dari Iren ya. Ya Pak. Tuh, masukan itu untuk membangun supaya kamu bisa lebih bagus lagi membuat puisi. Jadi Iren coba cari dulu nanti majas personifikasinya, ya. Oke ya. Cari majas personifikasi. Majas personifikasi dari puisinya si Patricia ya, Pak? Oh enggak, maksud saya siapa tadi, si Patricia. Maksud saya Patricia. Patricia iya, coba buat nanti majas personifikasi pada puisimu ya. Nah, untuk temanya, ada yang bisa menanggapi tema si Patricia ini? Bagaimana temanya? Udah sesuai nggak sama yang saya minta? Belum, Pak. Belum. Tema si Patricia apa? Impian. Impian ya. Impian atau perjuangan saya rasa ini lebih apanya ini ya kan? Ya Patricia ya. Tema kamu itu perjuangan ya? Nggak jelas Pak. Temamu nggak jelas atau suara saya nggak jelas? Temamu apa? Perjuangan? Impian Pak. Impian ya. Jadi nggak apa ya, kamu tidak menunjukkan bahwasanya tentang keindahan alam ya. Itu puisimu yang kemarin nak ya? Yap. Ya, berarti coba nanti buat puisi yang baru lagi tentang keindahan alam ya. Baik Pak. Iya, kalau saya lihat ini seperti kamu memberikan motivasi kau kan, supaya tetap semangat kan? Itu masuk ke jenis puisi apa itu tadi? Yang saya ajarkan tadi itu, jenis puisi apa yang memberikan semangat, motivasi atau memberikan nasihat? Epigram Pak. Epigram, iya, mantap Iren ya. Oke, ada lagi, satu lagi. Siapa lagi yang bisa membacakan puisinya? Kalau begini kan tadi kan si Patricia kan udah tahu dia apa kesalahannya. Jadi kalau dia buat puisi lagi, ya kan, udah yang bagus ya kan, bukan yang ini lagi dikirimkannya, udah yang baru dikirimkannya, ya kan. Jadi nilainya pun bisa diperbaiki. Kenapa? Siapa lagi yang bisa? Satu orang lagi. Coba si Leni ada tadi tuh ngirim tugasnya. Ada nilai ini bagus ini puisinya ini ya, nilai 88 ini. Leni si Hombing. Coba dulu Leni, bacakan dulu. Cuman wajahmu ini nggak nampak Leni. Puisi untuk ibu. Di dia dong. Aku berangkat untuk membantai lawan. Eli. Aku berangkat Bu. Eli. Tunggu dulu, ulang dulu dari awal ya. Yap. Ulang dulu dari awal. Coba ulang dari awal. Hidupkan suaramu. Oke. Puisi untuk ibu. Aku berangkat sekarang untuk membantai lawan. Aku berangkat Bu, dan dengarlah aku pergi. Bukanlah agar aku berhasil, supaya aku sudah tumbuh. Aku ingin terbang, merebut kemenangan dimanapun adanya. Aku akan pergi Bu, janganlah menangis. Biar aku cari jalanku sendiri. Aku ingin melihat, menyentuh dan mendengar. Meskipun ada bahaya, ada rasa takut, aku akan tersenyum dan menghapus air mata. Biar ku utarakan pikiranku, aku pergi mencari duniaku. Cita-citaku membuat tempatku, menjahit kainku. Ingatlah, saat aku melayari sungaiku, aku mencintaimu di sepanjang jalanku. Oke. Terima kasih Pak. Kasih tepuk tangan ya. Cuman puisinya ini bukan keindahan alam Leni ya, tentang ibu ya.
Iya Pak. Iya. Iya Pak. Jadi saya rasa kalau mau dikomentari pun karena temanya udah tidak sesuai ya. Memang bagus puisinya ya. Cuman kemarin yang saya tugaskan kan nggak saya minta tentang kin dan alam, bebas mesti temanya kan. Nah, untuk kali ini tema yang saya minta tentang keindahan alam ya. Jadi itu tugas kita nak ya. Yang sudah bagus puisinya, yang rasanya sudah bagus puisinya tentang keindahan alam bisa dikirimkan lagi nanti ke kemana kita kirim? Ke GCR atau ke WA? GCR Pak. GCR ya. Pak. Yang bisa GCR, dari Pak. GCR. Yang GCR-nya nggak ada dari WA, oke ya? Iya Gitu Pak. ya. Kirim kembali puisinya tentang keindahan alam yang saya minta tadi tuh ya, 7 poin itu. Ya, tipografinya unik ya, memiliki diksi, memiliki kata berlambang dan lain sebagainya. Oke ya. Jangan lupa juga mengerjakan LKPD. Pernah saya bagikan itu ya. Ada soal tentang pilihan berganda, 10 soal. Iya. Ada itu kan? Ada Pak. Nah, itu juga dikerjakan nak ya. Nanti pengirimannya nanti saya sampaikan lagi di WA grup kapan dikirim. Fokus dulu kita mengerjakan puisi ini ya. Oke ya? Iya. Jadi tugas kita yang pertama kalian buat puisi dulu. Ya. Cari inspirasinya di luar ruangan ya, sesuaikan dengan langkah-langkah saya tadi itu. Kalau merasa puisinya kurang bagus, bisa kalian bacakan sama kawan kalian yang dekat. Oke, atau kalian kirimkan ke WA, kasih pendapat, ya kan? Tanya sama temannya. Coba ini kasih pendapat apa yang kurang. Nah, oke ya? Udah kasih pendapat, lalu kalian buat puisi lagi. Kalau rasa kalian sudah bagus sesuai dengan yang saya minta itu, kirimkan ke Bapak melalui GCR dan atau ke WA pribadi. Bisa nak ya? Baik Pak. Nah, jadi saya rasa hari ini ya itu sajalah pembelajaran kita ya. Pertemuan berikutnya ini kita 2 kali pertemuan lagi nak ya. Ya, mohon kerjasama anak-anak kami semua untuk lebih aktif. Ini saya senang sekarang ini ya melihat anak-anak semuanya aktif ya. Semuanya mau menjawab, mau berbicara ya. Nah, jadi 2 kali lagi nanti pertemuan kita 2 kali lagi seperti ini ya. Oke nak ya, bisa nak ya. Mewakili kita dari si Jamaah pulang ya. Jadi pertemuan berikutnya mungkin kita akan membahas tentang puisi yang sudah kalian kirimkan itu kalian bacakan lagi sama saya. Ya, semua harus percaya diri membacakan puisinya ya. Oke? Baik Pak. Semangat. Oke Pak. Semangat Pak. Semangat Pak. Ini tangannya tuh. Ya kan? Semangat. Semangat Pak. Oke, luar biasa ya. Jadi seperti yang pertama tadi, kita awali dengan berdoa, kita tutup dengan berdoa. Siapa yang bisa memimpin kita berdoa? Tadi sudah si Eli, siapa yang bisa sekarang ini? Siapa? Kalian bisa Iren? Coba pimpin kita Iren dalam doa. Penutupan doa kan Pak. Iya, penutupan doa. Saya Pak. Kenapa? Ya tutup kita dalam doa Iren. Jelas Pak. Iren memimpin doa. Dengar Iren enggak? Ya Pak. Nah, pimpin dalam doa. Darmauli matikan apa semua? Udah. Untuk teman-teman semuanya untuk tertib, kita mulai berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat segala limpahan berkat-Mu pada hari ini. Kami dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat atas berkat Tuhan. Ya Tuhan, kami layak untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat dan kemurahan hati Tuhan. Kami dapat berkumpul di sini melakukan pertemuan kami ini ya Bapak dengan sehat. Itu semua berkat kemurahan hati Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami telah selesai melaksanakan pembelajaran kami. Kiranya Tuhan Yesus berkati kami. Tuhan Yesus turunkan Roh Kudus Tuhan agar kami anak-anak
SMA Negeri 1 Sejama Polang bisa menerima pembelajaran ini ya Bapak. Kiranya kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kiranya itu bisa menjadi bekal kami untuk menggapai cita-cita kami. Ya Tuhan, kami juga bawakan dalam doa kami untuk Bapak Guru kami. Kiranya Tuhan Yesus berkati beliau, berikan panjang umur, kesehatan ya Bapak, dan Tuhan Yesus selalu jaga beliau. Tuhan Yesus pelihara setiap langkah beliau. Kiranya suatu saat nanti kami dapat melakukan pembelajaran tata